udah, masak telur udah, sayur beberapa kali. Masak apa lagi ya? Nah, kamu teman masak suka bingung juga nggak sih mau masak apa nih di bulan Ramadan ini? Makanya nonton terus Masak Enak Ramadan, masak yuk! Bersama saya Amizin, sekarang sudah siap untuk share 3 resep spesial loh buat kamu. Kira-kira masak apa aja ya? Aku mau masak, yang pertama masak ikan. Yang kedua, aku kayaknya mau yang manis-manis deh. Terus yang ketiga, aku mau menu yang cukup untuk sekeluarga. Penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Kembali lagi di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Nah teman masak, kali ini aku akan bikin nasi kebuli requestnya Sani Silviana. Bahan-bahannya adalah, bahan halusnya dulu ya, cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah dan juga cabai rawit, jintan adas manis dan pala, jahe dan kunyit. Nah, kemudian ada juga cengkeh dan kapulaga, kayu manis, bunga lawang, lada dan juga cabai bubuk, minyak samin atau kali ini aku pakai butter. Dan untuk nasi kebuli yang akan aku buat kali ini adalah nasi kebuli dengan ayam. Jadi aku akan memarinasi ayamnya dengan yogurt dan juga saus tomat. Ada bawang bombay. Nah, nasi kebuli pasti harus nasi dong. Dan paling enak adalah dengan menggunakan beras basmati. Beras basmati ini sudah aku cuci 2 kali dan kemudian aku rendam dengan air kurang lebih tadi sudah sekitar 10 menit. Dan kemudian adalah ayamnya. Nah teman masak, tadi jintan, adas manis dan juga pala sudah aku sangrai dulu dan kemudian aku haluskan bersama bumbu-bumbu yang lain. Ini adalah bumbu halusnya yang nanti akan kita tumis. Sekarang aku akan memarinasi ayamnya. Yogurt, saus tomat. Nah, orang Indonesia itu kan maunya ada kicknya, tetap harus ada pedesnya. Jadi, aku akan tambahkan cabai bubuk. Setelah itu, waktunya untuk pijat. Nah, untuk nasi kebuli ini biasanya banyak orang yang membuatnya dengan kambing atau juga dengan sapi. Tapi nggak apa-apa ya, kita buat dengan ayam aja. Karena ayam juga harganya relatif lebih terjangkau. Sampai dengan rata, terkena yogurt dan juga bumbu-bumbu lainnya. Yogurt itu menambah rasa, memperkaya rasa. Dan juga untuk daging dia juga bisa menjadi salah satu yang membuat lebih cepat lunak setelah dimasak. Nah sekarang waktunya kita untuk menumis bumbu-bumbu halus. Ya langsung kita panaskan butternya. Boleh pakai yang salted. Kita tambah sedikit minyak. Kita tunggu dulu sampai meleleh semua. Nah sekarang kita akan menumis bumbu halus. Masukkan cengkeh dan juga kapulaga. Masukkan bunga lawang dan sedikit kayu manis.
nasi kebuli itu sebetulnya bukan asalnya dari Arab. Jadi kalau kita ke Arab itu kayaknya kita nggak akan nemu deh yang namanya nasi kebuli. Adanya nasi kapsa, nasi mandi, tapi nasi kebuli nggak ada. Yang mirip-mirip sih kayaknya nasi kapsa ya dengan nasi kebuli ini ya. Jadi dulu ceritanya pada zaman dahulu kala katanya nih ada orang Arab yang datang ke Indonesia dan kemudian membawa makanan khasnya disesuaikan dengan selera Indonesia dan akhirnya jadi deh si nasi kebuli ini gitu. Makanya bisa kita nikmati nasi kebuli yang enak ini ya. Nah ini udah harum banget dan memang ciri khas dari nasi kebuli adalah harus kaya rempah-rempah. Sebentar lagi matang bumbunya dan kita akan memasukkan ayamnya. Nah sekarang kita akan tambahkan air dan akan kita ungkep sampai dengan ayam ini matang. Kita kasih garam dan sedikit gula. Terus tinggal diaduk dan ditunggu sampai ayamnya matang. Wanginya aja udah enak banget. Nah sekali lagi kalau misalnya teman masak mungkin mau menggunakan daging kambing atau mau menggunakan daging sapi juga boleh. Tapi kalau saya saranin mendingan menggunakan daging yang masih ada tulangnya. Jadi lebih enak dan juga pastinya lebih gurih. Oke, sekarang kita biarkan sampai dengan ayamnya matang. Kita tutup dulu ya. Nah, mungkin teman-teman jarang menggunakan nasi basmati karena memang nasi basmati ini biasa digunakan oleh saudara-saudara kita yang ada di India dan juga di Timur Tengah. Nah, kalau memasak nasi basmati sama atau beda ya dengan beras kita biasa? Agak sedikit beda, jadi sekali lagi tadi teman-teman dicuci dulu 2 kali, dibuang starchnya. Jadi kita nggak mau sampai dia terlalu starchy, sampai ada zat patiknya yang sangat kental. Begitu kita cuci airnya jadi terlihat bening. Kemudian didiamkan dulu biar nasinya cepat matang dan juga jadi lebih enak. Nah ini sudah mulai matang, kita akan masukkan bawang bombaynya. Semakin banyak, semakin enak. Nah, ayamnya sudah matang. Tinggal aku angkat. Dan sebagai geng mama-mama ogah rugi, kaldunya nggak boleh dibuang. Karena justru kaldunya ini nih yang enak untuk memasak nasi kebuli. Kita angkat dulu ya. Kalau ditanya, Mi ini ayamnya mau diapain? Sabar, surprise. Sekarang nasi kebuli aku akan aku masukin dulu ke rice cookernya. Sekarang kita akan tuangkan air kaldu ayam tadi ke dalam rice cooker ini. Jadi akan dimasak dengan menggunakan kaldu ayamnya. Jadi kebayangkan enaknya kayak apa. Dan jangan sampai ada yang ditinggal, termasuk rempah-rempahnya, termasuk bawang bombaynya, masukin semua. Nah, sambil menunggu nasi kebulinya sedang dimasak, aku akan menggoreng ayamnya. Sekarang aku mau cek nasi kebuli aku. Wow. Wah, udah matang ini. Hampir aku lupa loh aku mau nyicip. Untung aku ingat. Nah, sekarang waktunya untuk penyajian. Aku mau taruh di sini bersama ayamnya. Sebenarnya ini enak juga kalau dikasih kismis. Tapi kalau tidak suka ya tidak apa-apa. Nah, sekarang kita ambil ayamnya. Tuh. Yum.
enaknya makannya pakai acar nanas. Nah, siap nih kita untuk berbuka puasa. Ini dia nasi kebuli ala Amizen yang jadi requestnya Sani Silviana. Sani, semoga kamu mengikuti resep ini dan juga semoga kamu senang dan semoga kamu juga bisa praktek di rumah untuk masak bersama keluarga. Pengen tahu cara bikin cheesecake tapi nggak dipanggang? Aku akan kasih tahu tutorialnya. Tunggu ya, tetap di Masak Enak Ramadan. Masak yuk!